billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diantara apa yang nanti saya sampaikan, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat yang lebih besar di lain waktu dan lain yang akan datang. Amin. Amin. Ya Allah, sama-sama kita terus berzikir dengan Imam Habib Bakar Muhammad juga agar supaya kita menjadikan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang lainnya anak-anak di belakang jangan terlalu ribut di madrasah. Ikuti sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wujud al-mawjud fi kulli zaman. Fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mahbub. Al-mahbub fi kulli makan. Fi kulli makan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentunya kita tadi mendengarkan daripada mauidhah guru kita Ustaz Ahmad Jadi, yang insyaallah mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini semakin lengkap dan semakin sempurna dengan kita membacakan daripada Ratibul Haddad dan juga salawat ala Nabi, serta diisi dengan daripada pembacaan biografi Rasulullah SAW dan dilengkapi dengan kajian ilmu agama. Insya Allah dengan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang sempurna. Amin. Dan pahala yang tentunya banyak yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin.
lari-lari itu anak-anaknya dia. Hadirinul hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti apa yang disampaikan guru kita Ustaz Ahmad Yadi, tentunya pahala menjadikan kita hidup di dalam menempuh ilmu agama, duduk kita di dalam majlis ilmu itu sudah mendapatkan sebagian besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semua daripada pahala yang banyak. Kalau sudah mendapatkan pahala yang banyak, kita mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik dari Allah. Ma'yudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, berarti bahwa tandanya Allah itu baik sama kita. Kitanya diberikan kebaikan oleh Allah, begitu banyaknya pahala, sehingga pahala yang banyak ini bisa mengampunkan dosa-dosa kita yang lampau. Jadi pengajian seperti ini adalah pengajian yang bagus, pengajian yang baik, agar supaya apa? Yang pertama adalah menguburkan dosa-dosa kita yang lampau. Mungkin kita pernah ada makan dosa, mungkin kita dulu pernah menggunakan suatu dosa, mungkin dulu kita pernah melantunkan suatu ucapan yang mengandung makna dosa. Maka daripada inilah suatu majlis ini menggugurkan dosa-dosa yang lampau, yang tidak terasa, ataupun dosa yang berat sekaligus. Maka kalau orang yang hadir di majlis ilmu ini menjadikan hidupnya akan penuh ketenangan, karena sudah nggak ada dosa, sudah nggak termasuk dosanya. Jadi kalau kita selalu hadir tiap hari terus menghadiri majlis ilmu, tentunya menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Jadi pahala-pahala yang menumpuk, dosa-dosa akan hilang. Maka daripada itu bagus Ustadz Bapak AF mengundang kita, mengumpulkan ulamanya di sini. Ada Ustadz Wardi, ada Ustadz Iman, ada Habib Muhammad, ada sepuh-sepuhnya, Mbak Entis, Bapak Rudi, dan semuanya di sini, bapak-bapak yang saya tidak sebutkan. Pokoknya saya hormat seperti orang tua saya. Nah, ini menjadikan Bapak AF selaku masjid DKM Masjid Al-Hijrah ini, mudah-mudahan Allah angkat juga derajatnya, amin. Amin ya Allah. Jadi semakin menebarkan kebaikan seperti ini, tentunya pahala juga akan semakin banyak. Karena apa? Memfasilitasi suatu hal yang baik sehingga orang dapat manfaat dari Allah, yang tentunya yang membukakan juga akan mendapatkan yang besar pula. Alhamdulillah. Maka jangan segan-segan kita mau buka majelis, mau menghadiri majlis, ataupun kita ingin buka kecil-kecilan di rumah, bagus. Karena apa? Pahalanya besar. Apalagi kalau sudah majlis ini memakai sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah seperti apa? Kita sudah niat dari rumah, terus memakai wangi-wangian, memakai siwak, memakai sifat mata. Kalau untuk laki-laki tadi dia membawa sunnah saja itu jadi. Ya, insyaallah saatul ijabah. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah yang membawa doa yang banyak dikabulkan oleh Allah. Amin. Nah, itu hadirin. Jadi sudah mana tadi? Lupa lagi juga. Sunnah. Apalagi kita membawa sunnah dengan niat membawa sunnah, dengan memakai sunnah-sunnahnya, hadir ke tempat ini, masuk kaki kanan, terus dia itikaf sebentar, ataupun dia membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, ataupun yang dianjurkan oleh Nabi ketika masuk masjid. Dia nggak bisa untuk salat ke masjid, dia bisa membacakan di antara sesuatu yang sama halnya dia seperti menghormati masjid, dan terus setelah itu dia memakai sunnah yang lainnya dengan siwaknya lengkap, ini lengkap. Wah, tentu akan semakin sempurna. Makanya dulu saya diajarkan oleh guru saya, guru saya dulu namanya semua juga pasti tahu, putranya daripada Allahyarham Muhammad Kiai Haji Raden Muhammad Yahya. Jadi
dulu abah yang Darussurur ya, Buya Yahya ini punya putra namanya Allahyarham almarhum Abu Habib bin Kiai Haji Haden Muhammad Yahya yang disebut Buya Yahya. Dulu kita kalau mau majus habaib gitu ataupun santri-santrinya dulunya disunahkan memakai jubah dan memakai imam. Diajarkan gitu. Kalau habaib, wah, gak pakai niat saja udah mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau ada yang menyalahkan imamah, sorban ini, berarti dianya bukan ada bagian sama Nabi. Ya. Jadi nggak boleh kita kalau ada orang yang pakai sorban. Kalau di mana sih biasanya kita nih? Seperti di mana biasanya yang pakai ini? Daerah mana? Cibusoro. Ada yang memakai jubah, ada yang memakai imamah, ada yang memakai sorban. Jangan dijadikan mereka itu, oh, apa itu ahli ilmu atau bukan masalah ilmunya, ittiba Rasulullah dapat. Ya, kita pakai minyak wangi, dapat. Meskipun kita nggak mau ngapa-ngapain, dapat. Oh, belagu pakai imamah, yang belagu itu kalau pakai imamah, ya, kalau pakai jubah, dianya nggak mengikuti daripada akhlak-akhlaknya itu juga nggak bagus. Ya. Tapi kalau sudah dapat begitu ya udah bagus, kayak perempuan enggak. Meskipun dia ini belum baik tapi sudah pakai kerudung udah jadi baik, dapat pahala. Itu ya. Pakai imamah, pakai ini berarti dia mengikuti ittiba, yang mengikuti apa yang telah dipakai oleh para penerus pewaris ilmu Nabi Muhammad. Ada dasarnya. Ya. Misalkan oh, kalau misalkan Darussurur nggak ada yang pakai imamah, itu Darussurur. Ya, ada lagi yang mengajarkan yang ini, kita ikut mengajarkan apa yang menjadikan ittiba Nabi Muhammad SAW. Ya, wah Habib Abdul misalkan Habib Abdurrahman bin Faqih saja nggak pakai imamah, jangan ikut Habib Abdurrahman bin Faqih, ikut Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ya. Kenapa? Ikut sunnah Nabi Muhammad. Gak pakai dasarnya apa? Ikut, dasarnya sudah ngikutin aja, itu udah dasar. Tinggal dia menguatkan dengan ilmunya yang lebih bagus. Itu maksudnya. Meskipun gak pakai sesuatu yang gak pakai ilmunya saja, dia udah dapatkan sunnah Nabi Muhammad. Maka pokoknya apapun kalau sunnah ini bagus hadirin jenisnya. Jadi gak boleh kita menyalahkan, apalagi menyalahkan orang yang memakai imamah seakan-akan dia memiliki ilmu yang dasar. Dia belum tentu ilmunya bisa dapat ridhonya dari Allah kalau bukan di antaranya dari Nabi Muhammad. Kalau nggak ada ridho dari Nabi Muhammad, udah Allah juga nggak akan ridho meskipun pinter, meskipun guru lah, meskipun kiai lah, meskipun siapa lah, ya, meskipun putra daripada wali lah. Kalau dianya nggak baik, bahkan mengatakan sunnah Nabi Muhammad itu jelek, berarti dia yang jelek. Ya. Kalau misalkan kalau yang jelek-jelek, barangkali habaib sudah mengatakan lu jangan pakaian begini-begini. Ya, karena apa? Warisannya daripada datuknya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita pewaris ilmu Nabi, tapi kalau habaib pewaris daripada datuknya. Makanya hadirin menghadiri Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita penting di dalam majlis ini membawa sunnah juga, membawa hal-hal perkara yang bagus, ya, dengan niat yang bagus, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita lihat tuh para guru-guru kita nggak sia-sia membeli siwak yang 10 ribuan, cuma kitanya nggak ada cinta sama sunnah, siwak tidak akan pernah terbeli meskipun 10 ribu, rokok 30 ribu, berbungkus-bungkus tiap hari bisa. Intinya bab cintanya ke rokok apa ke siwak? Ke rokok apa ke sunnah? Hah? Ke udut mah mampu berbungkus-bungkus mah hari siwak. Wah, kalau Habib nggak pakai siwak, kita punya cara meskipun nggak pakai siwak. Ya, kalau antum harus punya siwak, gitu. Kalau pecinta-pecinta Nabi ini harus pakai siwak. Ibu-ibu boleh pakai siwak nggak? Boleh. Cuma makanya colokan karena panon. Ya karena untuk. Ya. Bagaimana caranya? Caranya yang dianjurkan oleh guru-guru kita.
Itu aja megang siwak udah dapat pahalanya, Pak. Ya. Dulu pada perang Honda, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya di absen. Siapa yang nggak memakai sunnah Nabi tidak boleh diperkenankan ikut perang. Jadi ikut sunnah Nabi, cara minumnya para sahabat dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Diperhatikan semuanya. Semua minum duduk semuanya. Jadi ayo nampung dia. Ya. Yang minum masih berdiri berarti belum sempurna lah segala-galanya. Ya, kalau yang masih minum yang berdiri berarti belum sempurna masalah bab cinta kepada sunnah Nabi Muhammad. Apalagi ke Nabi Muhammad. Jadi kalau minumnya masih berdiri, mau sambil ngomong lagi, mau gitu, wah itu mah udah berarti sudah mengikuti cinta Nabi Muhammad. Nah, pada saat perang Honda itu diperhatikan semuanya. Setelah melaksanakan sholat ba'diyahnya dilakukan. Setelah ba'diyah dilakukan, di absen pagi-paginya, saat itu ya udah setelah subuh perang Honda. Setelah subuh sudah mata nantinya sebelum sholat subuh tadi dia sholat fajar dulu. Setelah sholat subuh baru menjelang nantinya sholat duha. Mereka pun melangsungkan sholat duha. Baru mereka memakai sunnah Nabi Muhammad di absen. Ada salah satu sahabat Nabi yang tidak membawa siwak, itu tidak boleh mengikuti perang. Semuanya harus pakai siwak. Jadi pas saat pakai siwak, pasukan musuh saat perang Honda itu datang melihat pasukan Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sedikit tapi jago-jago, kata musuhnya tadi. Kenapa kok jago-jago? Itu pasukan Nabi Muhammad sedang menggigit balok-balok besar. Itu yang tadinya siwak kecil dilihat oleh para musuh-musuhnya Allah karena itu sunnah Nabi Muhammad. Itu siwak menjadi diubah oleh Allah pandangan mereka menjadi balok-balok yang besar. Bahwasanya pasukan Nabi Muhammad ini orang-orang sakti semuanya. Kenapa? Balok-balok besar digigit semuanya. Ya, saking melihat seperti itu semua musuh tidak jadi, ya, bahkan berlarian, bahkan peperangan Khandaq itu dimenangi oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sunnah baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Nah, makanya sunnah ini berdampaknya besar, Allah yang akan jaga. Makanya kalau ibu-ibu bapak-bapak pakai sunnah aja bawa siwak, ya, kita bisa dong, ya. Kita mampu loh, ya. Bukan kita nggak mampu, kita mampu, cuma kita nggak mampu untuk betul-betul menanamkan cinta dari hal yang sedikit dulu aja, baru yang besar. Ya, cinta cara minumnya itu pahalanya besar. Cara minumnya Nabi pakai tangan apa? Pakai tangan apa minum? Kena pakai tangan kede. Kebiasaan, karakter, tabiat, nggak bisa diubah. Buat apa ada akhlak Nabi Muhammad? Kalau karakternya itu nggak bisa diubah, buat apa ada akhlak Nabi? Kayak nunggu orang ayah iman, buat apa ada akhlak Nabi? Hadirin, nunggu kapan ada imannya ya susah. Ya, akhlak Nabi itu merubah tabiat, karakter yang jelek supaya apa? Mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau masih dipaksa tangan kede, itu udah bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kadarnya sudah nyampe, minum aja udah dilihatnya sudah gak ada. Bagaimana yang besar-besarnya, ya. Nah, kalau kita minum tadi berdiri apa duduk? Duduk. Kalau berdiri berarti udah tahu kadar cintanya. Kenapa masih berdiri kalau minum? Ini yang terjadi di realita kita majlis itu suka begitu loh. Dianggap remeh daripada cinta kita sedang mengenal Nabi Muhammad. Padahal kalau kita minumnya mengikuti ini sunnah Nabi, dapat pahala langsung di situ. Kita ingat, oh ini caranya Nabi, duduk sebari 3 ketegukan, terus Nabi mengajarkan untuk minum itu dengan akhlak, ya, dengan berdoa. Maka di situ kita sudah dapat hal yang baik, hal yang sehat, tentu kita dapat pahala. Cuma kita nggak mau nyari pahala yang kecil-kecil gitu. Nah,
Terus kalau kita lihat tusuk cireng, tusuk tangan cilok, mau diambil apa enggak? Kalau kita kebiasaan sehari-hari enggak ada cinta rahimullah kepada umat Nabi Muhammad, itu meskipun tusuk sate, tusuk cilok, kalau enggak ada cinta maka tidak akan pernah terambil. Kalau orang celaka, kita sudah lihat itu tusuk cilok bakal mencelakakan orang, kena di kaki orang, tanggung jawab sampai nantinya di yaumil kiamat. Karena apa? Mendiamkan di antara orang yang celaka. Berarti dia sudah belajar dirinya untuk zolim. Sering nggak lihat tusuk cireng? Sering nggak lihat tusuk jamu kristal? Tusuk rujak? Apalagi bendera Palestina? Tusuk bendera Palestina memang iri nih. Nggak boleh. Kalau kita lihat tusuk sate, ambil, simpan, itu pahalanya lebih besar dari hal yang seperti yang kecil-kecil itu, yang mengangkat kita derajat itu naik makomnya, naik derajat. Kalau kita diamin, kita bahkan pelantarin aja hal-hal yang seperti itu, tidak akan bisa naik makomnya kita. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Kita kira nih, kita lihat bapak-bapak tua mau nyebrang di jalan, mau diseberangin apa antepin aja? Seberangin, tapi kebiasaan kita antepin, betul nggak? Antepin, karena apa? Di situ kita nggak mau pahala yang besar. Padahal Allah sedang menuntut kita agar supaya dapat pahala yang besar. Nah kita nih lihat dompet di jalan, ambil. Sulitnya. Makanya belajar dari yang kecil tersebut, nanti hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah kita lihat. Nanti Allah jauhkan, jangan sampai kita kelihatan kompet nanti. Kalau kita melatih dari hal-hal yang penuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri. Kiri. Kaki kiri, kaki kanan. Ingatin, masuk hal-hal yang jelek, biasakan masuk kaki kiri. Masuknya itu selain kalau masjid, rumah itu yang bagus-bagus tuh, biasakan masuk kaki kanan. Tapi kalau masuk pasar, kaki kiri. Hal-hal yang becek, hal-hal yang kotor, masuk ini yang bagaimana masuk pintunya di mana? Pokoknya ingat aja, wah ini pokoknya pasar, di perbatasan pasar, langkahkan kaki kiri, dapat pahala langsung. Misalkan masuk masjid, kita lupa kaki kiri, kita mau melangkah, balik lagi Pak, kita balik lagi, ingat, oh disuruh perintah Nabi Muhammad kaki kanan, itu pahalanya double. Ya, biasakan begitu terus. Kita mau makan, tangan kanan, tangan kanan. Kita mau ngambil cangkir, tangan kanan apa tangan kiri? Dan potong dong tangannya. Kiri. Itu kalau alat Nabi, kalau dia makan, Nabi nggak pernah lagi mengambil makanan itu ataupun sendok di tengah-tengah itu sama sahabat-sahabat. Sendok itu Rasulullah pakai tangan kiri. Ingat ya, kalau kita makan sama tamu-tamu nih, ulah bocokok makannya, itu makanan setan. Udah bocokok teh tau nggak bocokok? Uncrak-uncrakan nasinya. Sabari ngomong dulu, kayak yang nggak terburu-buru makan, itu orang bocokok namanya. Terus kalau udah ngambil lauk ini, dia ngambil lauk yang lain pakai tangan kanan, itu bukan akhlak Nabi Muhammad. Kalau Nabi mengambil tangan kiri dibantu dengan tangan kanan, Nabi, ataupun piringnya dideketin, agar supaya apa? Yang lainnya makannya jadi nikmat berkat kita juga. Bahkan kalau Nabi makan kurma itu, nggak pernah Nabi makan kurma satunya lagi pakai tangan lagi gitu. Jadi kalau Nabi buang bijinya itu, Nabi makan kurma nih gini. Makan kurma, ini bijinya disimpan Nabi di sini, diselapin di sini. Jadi Nabi ngambil lagi, ini bijinya tetap di sini. Karena lagi disimpan lagi bijinya di sini. Jadi apa? Biar tangan ini nggak menyentuh, kalau kan biji kan. Jadi bercampur dengan benda itu, saking Nabinya menjaga agar suatu hal tetap bersih dan sahabat-sahabat lain pun nikmat.
Kalau kita kan makan kurma ambil satu lagi, udah pegang bijinya pakai mulut kita ambil lagi. Nah itu ya, itu contoh akhlak Nabi sedikit ya kita kiaskan begitu. Nah kita makan sama keluarga, dahulukannya lebih tua dulu. Ada guru kita yang misalkan kita makan sama guru, dulu kan guru kita. Ya, sebelum guru kita ngambil makanan, jangan pernah kita mengambil makanan dulu, itu biasanya begitu. Tapi kalau udah kebiasaan, maksudnya kita kayak Habib ya, ayo kita makan bareng-bareng kita sama keluarga, ya itu gak jadi masalah. Sudah ada rukhsah namanya ya. Tapi kalau kita ingat kalau dimanapun tempat kalau kita ada guru, ya, jangan pernah kita memulai apapun hal itu. Misalkan guru kita suka, misalkan kita, ya dulu pernah saya diingatkan mengajarkan supaya yang lain juga untuk menghormati seorang guru. Tapi kalau kita sudah melatih di antara orang nggak hormat sama habaib, nggak hormat sama guru, wah itu bahaya. Dia berarti bukan ajaran Nabi Muhammad. Berarti ajarannya ajaran syaitan. Apalagi mengata-ngatai ahlul bait Nabi, wah apa begini ataupun ini, ya mengumpulkan ilmu, tapi mengata-ngatai daripada kuliah Nabi Muhammad itu hukumnya haram. Karena mencintai ahlul bait adalah hukumnya fardu ain, harus kita ketahui. Nah, kita berlatih daripada sunnah-sunnah yang kecil-kecil dulu aja. Kalau kita sudah berlatih seperti itu, insya Allah akan besar nanti. Bapak-bapak rasain aja. Habib dulu diajarkan begitu, pakai sholat, pakai minyak wangi, mau sholat pakai simak, ya, udah pakai simak. Terus kita jangan pernah beranjak dulu saat sholat. Kita minimal kita membaca tasbih, ya. Kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali semua. Itu sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Udah itu nggak diajarkan kita untuk berdoa. Saat setiap sholat itu diajarkan Nabi, itu dianjurkan Nabi untuk wirid dulu. Jangan langsung doa, ya Allah, ya Tuhanku, cing marema ya Allah. Nanti wirid dulu baru doa. Itu yang diajarkan Nabi ya. Ya Nabi mengajarkan wirid dulu saja. Coba lihat semua, Nabi mengajarkan wirid dulu 33 kali dulu aja tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu tasbih 33 kali semua aja setiap pada sholat. Itu sudah mendapatkan keunggulan dan insyaallah kemudahan dalam rezekinya. Itu udah anjuran Nabi itu. Ya, jadi kalau kita ikuti semuanya enak. Berlatih yang kecil-kecil dulu aja, rambut rapi, hidung juga agak bengkok dikit, mata pakai sipan, dengan pakaian sunnah kayak gitu, insya Allah kita terjauh dari hal-hal yang buruk. Gak mungkin lagi masuk diskotik itu, gak mungkin lagi dia nantinya mau menggibah orang, gak lagi mungkin insya Allah di pakaian-pakaian begitu mendatangkan sesuatu hal dosa yang besar. Pasti insya Allah akan datangkan yang baik. Kayak gini enak, pakaian kayak gini, nggak mungkin Habib nipu orang, betul nggak? Pakaian kayak gini, wah Habib ada aja yang nipu, balik-balik siapa orangnya? Ya, kalau udah pakaian begini enak pak. Kitanya hormat, pakai akhlak Nabi, santun sama orang, lembut sama orang, ya, nggak pernah marahin orang, ngehargain orang, ngehargain anaknya orang, ngehargain bapaknya orang, ngehargain ibunya orang. Itulah akhlak Nabi semua dapat. Bakal dapat semuanya bakal. Tapi kalau sudah menghina sunnah Nabi dan tidak mau diantaranya dia menggunakannya, bahkan mengatakan itu seperti yang padahal dia ahli sunnah, mengatakan bagus, wah juga bagus, semuanya nggak akan bagus. Dia akan tidak bisa menghargai orang, dia tidak akan pernah menghargai murid, dia akan tidak pernah menghargai tetangga, dia tidak akan pernah menghargai ahli bait Nabi Muhammad. Ingat itu. Karena apa? Jauh daripada sunnah Nabi Muhammad. Perhatikan aja. Mau buktinya, kita sendiri bisa buktikan orang yang jauh dari sunnah Nabi.
ya pasti akan terasa. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang selalu pakai sunnah Nabi Muhammad, bapak-bapaknya mudah-mudahan semuanya ahli jannah, amin. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin sempurna ibadahnya, semakin anak-anaknya semakin soleh wasoleh, semakin terwujud daripada cita-citanya, semakin tercapai dalam kelapangan rezekinya, semakin diberikan keberkahan di dalam menempuh ilmu agamanya, semakin kuat dalam menempuh rintangan hidupnya, semakin luas dalam mencari pekerjaannya, semakin berkah dalam suatu rumah tangganya, semakin soleha daripada istrinya, semakin soleh juga suaminya, dan semakin soleh wa soleha anak-anak dan keturunannya. Dan mudah-mudahan diberkati majlis ini ya Allah, Kau jadikan kami hamba yang baik, hamba yang penuh kesopanan, hamba yang penuh wibawa, hamba yang penuh daripada karismatik Nabiuna Muhammad, hamba yang penuh akhlak baginda Habibuna Muhammad, hamba yang sopan sama umat Nabi Muhammad, hamba yang sayang terhadap kepada semua umat Nabi Muhammad. Dan dalam hal ini ya Rabb, kami minta padamu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami, muliakanlah kami dan orang tua kami, muliakanlah keluarga-keluarga kami, muliakanlah daripada orang-orang kampung ini ya Allah, muliakanlah dan akan pelajar orang-orang kampung di sini ya Allah, muliakanlah semua jemaah hijrah ya Allah, berkahkanlah kehidupan daripada semua jemaah hijrah ya Allah, dan panjangkanlah umur orang tua di sini ya Allah, panjangkanlah daripada keberkahan harapan mereka di sini ya Allah, dan istiqomahkanlah hidup kami dalam menempuh ilmu agama ya Allah, dan sambungkanlah hubungan kami dengan baginda Habibuna Muhammad, dengan Habibuna Muhammad, dengan Habibuna Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta trisara wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma nadhal fikru min daraja Muhammad al-Qula, wa nahnu Allah mutawassilan bi sayyidi wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ayat ala sayyidi rasulullah bil mahmuda, wa yaktuba abadi fi akmalil maqula, wa tawajjuhi bi tawajjuhati alisati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu amalu wa taghfira, wa nabadi dhatihi tuhadri haluka tarza minhu buyudatullah, la tawajjahu ilayk bi asrafi wasil ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammad ladhi yamat risalatuhu alamin, an tusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamila, wa salli ala nabiyyik wa hafiz sirrik wa hamil dawatika samila, ala al-akbar wa al-khusus bi salafil abhar bi kulli mawadin min mawadil qurbi wa madhar, kasbin malika fi ibadik wa sayyidi kursi sadika bi ahli widalik, sayyidil kawnain wa salabi sakalain, ala mahbubil hali salmafuz bika bi adal al-wasais, Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa ashabihi la tadira bihi min ahbabi. Allahumma inna naqdimu ilayka jahaz an-nabiy al-karim, wa natawassalu ilayka bi sirabi maqamihi al-azim, yad'una bi harakatina wa sakanatina bi ayni inayatik, wa adhhab najmatarina wa tukallubatina bi jami' ri'ayatik wa hasili ذكرك وتبلغنا من صدب قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية ما
أن تتقبل منا تحركنا به من نياتنا وأعمالنا واجعل بحجة هذا الحبيب من الحاضرين ومن ترائك اتباعه من السالكين والحقيق وحقه من المعدين واليدك من الحافظين. اللهم إنا لنا اعتماد برحمتك عصات فلا تغرمنا واتل جميل دنيا وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستسلمين أن تقبل المكتب منا بالغفران والمسيا وسائلا ومعملا وأنت من نصر هذا الحبيب وواله وببركاته واسلم فيه وجهته أولادنا وعلى كتلنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات معلم يدتين جميع الدار منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بألها المأمورا معنا وسورا واكسب يا اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر المعتدين والظالمين وابسط عنا بالحق بجميع الأواقف والأقطار بالغم تأييد من عندك وارسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحاسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحاسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحاسن من جميع البلايا وابهد المكي من الذنوب والخطايا وعلمنا في عمل بطاعتك واسلك بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وحتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسمي والأرواح والقلوب والآله وصحبه ومن إليه منسوب وحين دعاني الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وبارك عليه صلى الله عليه علينا
Mudah-mudahan insya Allah bisa sama-sama kita berziarah ke makam-makam wali